Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Gurat Mariasari. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang latihan soal UTBK PBM. Tapi sebelum kita mulai, kita baca dulu ayat pembelajaran kita hari ini ya. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Baik, untuk menyemangati pertemuan kita kali ini, mari kita yal-yal Al-Fida dulu ya. Cerdas cendekia bersama Al-Fida. Fikir zikir, bismillah, Allahu Akbar. Baik, anak-anak sekalian, kita langsung saja ke pembahasan soal. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 10 soal tentang materi TPS PBM. Kita mulai saja ya. Teks yang pertama, coba kalian perhatikan, di sini ada sebuah teks yang berisi banyak ungkapan dalam dunia politik. Ungkapan itu dipergunakan untuk menamai atau memberi label. Salah satu ungkapan yang masih sangat dikenal umum adalah politik sebagai panglima. Ungkapan ini memiliki konotasi negatif. Bahkan ungkapan tersebut memiliki potensi menakutkan masyarakat. Konon, dahulu ungkapan itu mengandung ancaman, khususnya bagi pihak yang tidak sepaham dengan ideologi politik. Nah, pada pertanyaan kali ini, kalian diminta untuk mencari isi dari pokok teks tersebut. Isi pokok teks adalah ide pokok yang mendasari paragraf tersebut. Pada teks ini, isi pokoknya adalah, ada yang tahu apa jawabannya? Yang tepat jawabannya adalah ungkapan dalam bidang politik, karena di dalam teks ini membahas tentang ungkapan apa yang digunakan dalam bidang politik, yaitu ungkapannya politik sebagai panglima. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini ada sebuah teks. Kalian diminta mencari ungkapan yang tepat untuk menyimpulkan situasi bacaan dari teks tersebut. Kita baca teksnya dulu ya. Minum air putih atau air mineral merupakan hal yang paling penting dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Dengan minum air putih, tubuh akan terbebas dari segala bentuk toksin yang berbahaya. Air putih juga mampu memberikan nutrisi penting bagi sel-sel tubuh. Dengan demikian, tubuh akan terus terhidrasi dan saluran pencernaan akan terbantu. Tubuh kita membutuhkan rata-rata 8 gelas air dalam sehari. Tidak hanya membersihkan tubuh dari berbagai unsur pencernaan, tetapi air juga mampu mengisi daya tahan tubuh tanpa harus menambah kalori. Oleh karena itu, air putih sangat penting bagi tubuh manusia. Menjaga tubuh tetap terhidrasi dan minum air putih 8 gelas per hari secara rutin adalah sebuah keharusan. Dengan demikian, pastikan Anda selalu menyediakan botol air minum, baik saat menonton televisi, membaca buku, bermain bersama teman-teman, maupun saat berkendara. Itu tadi teksnya. Sekarang, menurut kalian apa ya ungkapan yang tepat untuk menyimpulkan situasi bacaan tersebut? Apakah air putih sehat, air putih segar, air putih baik, air putih higienis, atau air putih penting? Ungkapan yang tepat untuk menyimpulkan situasi teks tersebut adalah air putih itu sangat penting, karena di dalam sini berisi tentang manfaat atau bagaimana seberapa pentingnya air bagi kesehatan tubuh. Jadi jawabannya yang E. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada sebuah kalimat. Untuk meraih gelar juara dalam Liga Indonesia, setiap anggota tim kesebelasan sepak bola berlatih intensif setiap hari.
Makna istilah intensif dalam kalimat di atas adalah apa ya kira-kira? Sungguh-sungguh, terus-menerus, memiliki aturan, terjadwal, atau jarang. Ya, benar sekali. Makna kata istilah intensif dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sungguh-sungguh. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A, sungguh-sungguh. Lanjut lagi ke pertanyaan yang nomor 4. Di sini ada sebuah teks. Pertanyaannya, apakah simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf analogi tersebut? Oke, paragraf analogi ini adalah paragraf yang berisi perbandingan dua hal yang dirasa memiliki kesamaan tapi sebenarnya berbeda. Di sini teksnya isinya adalah seseorang yang sifatnya mengganggu lingkungan akan dijauhkan atau dikucilkan dalam lingkungannya. Begitu pula kotoran ayam tidak berguna dan dibuang orang. Dahulu kotoran ayam selalu menjadi sumber masalah, seperti baunya yang tidak sedap dan sumber penyakit. Orang yang disebut sampah masyarakat selalu membuat onar atau meresahkan. Begitu pula ayam cenderung hidup liar sehingga kotorannya pun berceceran di mana-mana. Sampah masyarakat terbiasa hidup tidak teratur dan membawa pengaruh negatif pada lingkungan dia berada. Bila mereka dibekali keterampilan, dapat berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain. Begitu pula dengan kotoran, kini dimanfaatkan sebagai makanan ikan. Kotoran ayam bila diolah pun dapat menjadi pupuk. Nah, di dalam teks ini ada perbandingan antara manusia atau orang yang disebut dengan sampah masyarakat dengan kotoran ayam. Nah, kira-kira simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf analogi tersebut adalah apa? Jawabannya A, B, C, D, atau E. Oke, kita lihat bagian A. Pupuk dari kotoran ayam berguna bagi kesuburan tanaman, sedangkan sampah berguna bagi masyarakat setelah diolah oleh masyarakat sehingga berusaha untuk memberdayakan. Ini jawabannya A kurang tepat ya, karena tidak berisi perbandingan atau analogi antara kotoran ayam dengan si manusianya. Kemudian yang kedua atau yang B, menjadikan kotoran ayam sebagai pupuk sama halnya menjadikan seorang anak yang berguna bagi masa depan bangsa dan negara seperti tokoh masyarakat, kebanggaan penduduk sekitarnya. Ini yang bagian B juga kurang tepat jawabannya. Terus yang C, mengolah kotoran ayam menjadi pupuk organik yang bermanfaat bagi tanaman sama sulitnya menjadikan seseorang sampah masyarakat menjadi manusia yang berguna sehingga dapat menerimanya dengan baik seperti orang lain. Ini juga kurang tepat. Yang D, jadi seseorang yang semula sampah masyarakat bila dibina akan berguna bagi masyarakat seperti kotoran ayam yang dimanfaatkan untuk pupuk dan makanan ikan. Nah, ini jawaban D sangat tepat sekali. Kalau yang E, dengan berbagai upaya kita dapat mengubah benda yang semula tidak berguna menjadi sesuatu yang berguna dan dapat bermanfaat sebagaimana benda-benda lain sehingga tidak dibuang orang seperti sampah. Ini juga kurang tepat. Jadi kesimpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf analogi teks tersebut adalah yang D. Lanjut. Sini ada sebuah teks lagi. Pertanyaannya adalah ejaan pada kalimat 1 dan kalimat 2 tersebut menjadi benar jika diperbaiki dengan cara, kita lihat teksnya ya. Kalimat pertama, pada setiap adanya pembaruan kurikulum, pihak dinas pendidikan dituntut untuk secara cepat melakukan penyesuaian terhadap para pelaksana di lapangan. Akan tetapi, kenyataan berbicara lain, yakni umumnya penanganan pengembangan tenaga pelaksanaan di lapangan berjalan sangat lambat. Nah, ejaan pada kalimat 1 dan kalimat 2 jika diperbaiki, maka jawabannya tepat adalah, coba kita analisis satu-satu ya. Yang A,
menghilangkan tanda koma setelah kata kurikulum, yaitu pada kalimat yang pertama. Pada setiap adanya pembaruan kurikulum, pihak Dinas Pendidikan dituntut untuk secara cepat melakukan penyesuaian terhadap para pelaksana di lapangan. Ini penggunaan tanda komanya sudah tepat, jadi tidak perlu diperbaiki. Bagian B, menulis kata Dinas Pendidikan, yaitu pada kalimat 1 dengan huruf awal kapital. Ini jawabannya tepat. Terus yang ketiga, menulis kata kurikulum dengan huruf awal kapital. Ini jawabannya bukan yang ini, jawabannya salah. Yang D, menghilangkan tanda koma setelah kata akan tetapi, yaitu pada kalimat kedua. Ini penggunaan tanda komanya juga sudah tepat ya. Yang E, menambahkan tanda koma setelah kata di lapangan, yaitu kalimat kedua. Ini tidak perlu ditambahi atau diberi tanda koma, ini sudah tepat. Jawaban yang ejaan yang harus diganti itu adalah pada kata Dinas Pendidikan, yaitu diawali huruf kapital. Kenapa diawali huruf kapital? Karena ini menyebutkan nama instansi. Instansinya apa? Yaitu Dinas Pendidikan. Kalau hanya dinas saja menggunakan huruf kecil biasa, tapi kalau misalnya ada kata Dinas Pendidikan gitu, itu menggunakan huruf kapital pada awal katanya. Soal selanjutnya, ini ada sebuah teks. Pertanyaannya adalah, apa lawan makna kata membantu di paragraf 3 bacaan di atas? Lawan makna berarti dia antonim atau lawan kata. Di sini katanya adalah membantu. Nah, lawan dari kata membantu adalah apa? Ya, benar sekali, menghambat. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut. Nah, ada teks yang sama tapi dengan pertanyaan yang berbeda. Pertanyaannya, apa gagasan utama pada paragraf 3 bacaan di atas? Paragraf ketiga itu dimulai dari kata ini ya. Pendidikan karakter di sekolah dapat membantu para remaja melakukan hal yang positif. Pendidikan karakter mengajarkan para remaja untuk hidup dengan berpegang teguh pada agama dan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi remaja untuk membantu mereka melakukan kegiatan yang positif. Kegiatan remaja yang positif akan memicu perubahan yang positif pula pada dirinya. Jika remaja sebagai generasi penerus berkualitas baik, negara akan maju. Nah, ini gagasan utama atau ide pokok dari paragraf ketiga tersebut adalah C ya, pendidikan karakter sangat penting bagi remaja. Lanjut. Di sini ada sebuah teks lagi. Kalian diminta, pertanyaannya adalah judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas. Kita baca teksnya ya. Pendidikan kita saat ini setidaknya dihadapkan titik-titik 3 masalah besar. Masalah tersebut terkait dengan mutu, motivasi, dan pemerataan pendidikan. Secara umum, saat ini pendidikan kita lebih menjalankan akumulasi pengetahuan yang bersifat titik-titik daripada penguasaan keterampilan dan pembentukan kepribadian. Pola motivasi sebagian besar peserta didik lebih kepada penampilan daripada pencapaian. Bentuk motivasi ini lebih mengutamakan ijazah atau gelar daripada titik-titik yang benar-benar dikuasai atau mampu dikerjakan. Pendidikan kita belum berhasil meningkatkan kualitas hasil belajar sebagian besar peserta didik yang pada umumnya titik-titik sedang atau kurang. Pendidikan kita mungkin baru berhasil meningkatkan kemampuan peserta didik yang merupakan bibit unggul. Nah, dari teks yang telah kita baca tadi, apa ya kira-kira judul yang paling tepat untuk melengkapi teks tersebut?
Apa judulnya? Judul itu adalah kepala karangan ya. Jadi judul itu mewakili isi dari teks yang kita baca. Nah, di sini judul yang paling tepat untuk melengkapi teks di atas adalah B, yaitu masalah utama pendidikan. Karena pada teks di sini, di dalam teks ini dijelaskan apa saja sih masalah utama yang ada pada pendidikan di Indonesia. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya ada paragraf lagi, sama seperti yang tadi, mencari masalah utama pada paragraf tersebut. Setidaknya terdapat 3 hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi bencana alam. Pertama, pencegahan, yakni membuat peta potensi bencana seperti dalam atlas atau bako surtanal. Yang kedua adalah mitigasi atau penjinakan. Jika suatu daerah termasuk rawan gempa, berarti rumah yang dibangun di daerah itu harus tahan gempa. Ketiga adalah peringatan dini atau kesiapsiagaan. Hal ini perlu dilatihkan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan simulasi berkelanjutan. Nah, pada paragraf ini, kalian diminta mencari masalah utama yang ada di dalam paragraf atau teks yang tadi kita baca. Masalah utama dalam paragraf ini adalah apa? Kegiatan siaga dalam menghadapi bencana. Di dalam teks ini dijabarkan apa saja sih kegiatan yang harus kita lakukan untuk menghadapi bencana, yaitu ada 3 hal ya. Yang pertama itu membuat peta potensi bencana ya, untuk di dalam atlas atau bako surtanal. Kemudian yang kedua adalah mitigasi atau penjinakan. Yang ketiga adalah kalau daerahnya itu termasuk daerah yang rawan gempa, berarti rumah yang dibangun itu harus menggunakan material-material yang tahan gempa gitu. Jadi masalah utama yang dibahas di dalam paragraf ini adalah kegiatan siaga dalam menghadapi bencana. Lanjut, di sini ada sebuah paragraf. Pertanyaannya adalah kata serapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah. Nah, kata serapan ini tahu ya? Kata serapan adalah kata bisa bahasa asing atau bahasa daerah yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dan disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Di sini isi paragrafnya yaitu kesuksesan orang tidak datang begitu saja. Seorang akan maju bila mau bekerja keras. Hal ini terlihat dari titik-titik yang dilakukannya. Di samping itu, ia harus berani melakukan titik-titik. Nah, di sini kita mengisi paragraf rumpang, tapi isinya itu menggunakan kata serapan. Nah, kira-kira kata serapan yang tepat itu yang mana ya? Untuk penulisan karir, di dalam KBBI, penulisan karir yang benar adalah karier. Seperti ini ya, seperti bagian C, D, dan E, karier. Ini penulisan yang tepatnya. Kemudian untuk untuk kata aktivis di dalam KBBI, penulisan yang benarnya untuk kata aktivitas, penulisan yang benarnya dalam KBBI yaitu aktivitas. Jadi menggunakan V, bukan F, bukan aktivitas, tapi aktivitas. Jadi yang ini ya, yang benar. Yang ini dan juga yang ini yang benar. Nah, tinggal yang terakhir nih. Hal ini terlihat dari titik-titik yang dilakukannya. Nah, kira-kira jawabannya motivator atau inovasi ya? Jawabannya yaitu inovasi. Jadi kata serapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah karier, aktivitas, dan juga inovasi. Baik, sekian soal yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.